Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rizky. Saya akan mempresentasikan tentang social engineering. Social engineering adalah rekayasa sosial, adalah seni memanipulasi seseorang atau kelompok untuk memberikan informasi atau layanan yang seharusnya tidak mereka berikan. Ada 4 fase dalam melakukan social engineering. Yang pertama, perusahaan target penelitian. Perusahaan target penelitian ini ialah menyelam tempat sampah atau mengunjungi situs web, berkeliling perusahaan dan lain-lain. Pilihan korban, identifikasi karyawan yang frustasi atau target lain. Kemudian bangun hubungan, kembangkan hubungan dengan karyawan atau sasaran. Kemudian eksploitasi hubungan, kumpulkan informasi sensitif dan teknologi terkini. Kemudian ada prinsip dalam melakukan social engineering ada 7. Yang pertama, otoritas, meniru atau menyiratkan posisi otoritas. Yang kedua, intimidasi, yaitu takut dengan ancaman. Yang ketiga, bukti sosial untuk meyakinkan kesepakatan kelompok umum. Yang keempat, kelangkaan. Kelangkaan ini ialah situasi yang tidak akan lama seperti ini. Yang kelima, urgensi, bekerja berdampingan dengan kelangkaan, bertindak cepat dan jangan berpikir. Yang keenam, keakraban, untuk menyiratkan hubungan yang lebih dekat. Yang ketujuh, mempercayai, untuk memastikan kepercayaan pada kejujuran dan integritas mereka. Kemudian ada perilaku. Perilaku ini adalah perilaku yang sering didekati oleh seseorang yang melakukan social engineering. Yang pertama adalah sifat manusia atau kepercayaan, yaitu mempercayai orang lain. Kemudian ketidaktahuan. Ketidaktahuan ini adalah upaya rekayasa sosial. Yang ketiga, takut. Konsekuensi dari tidak memberikan informasi karena takut. Kemudian keserakahan, keuntungan yang dijanjikan untuk memberikan informasi yang diminta. Yang keenam, rasa kewajiban moral. Kemudian ada risiko umum untuk perusahaan jika karyawannya terkena social engineering. Yang pertama adalah pelatihan tidak memadai. Apa itu pelatihan tidak memadai? Kurangnya kontrol teknis, misalnya aturan lewat firewall, aturan ACL, kemudian manajemen patch, yang kemudian administratif, yaitu wajib libur, rotasi pekerjaan, pemisahan tugas. Kemudian fisik yaitu ialah pencahayaan yang tepat, kamera penjaga dan mantraps. Yang ketiga, ukuran perusahaan penting. Apa itu perusahaan penting? Kurangnya kebijakan secara promiscuous, kebijakan secara permisif, kebijakan kehati-hatian, dan kebijakan paranoid. Serangan rekayasa sosial ini ada 2. Yang pertama, serangan berbasis manusia. Yang kedua, serangan berbasis komputer. Serangan berbasis manusia ada dumpster diving, yaitu mencari informasi sensitif di tempat sampah. Peniruan itu ialah berpura-pura menjadi seseorang yang bukan Anda. Bisa saja mulai dari helpdesk hingga fitur yang berbawa seperti agen FBI. Kemudian menyamar sebagai profesional, dukungan teknis dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari seseorang. Kemudian ada selancar bahu. Selancar bahu melihat dari balik bahu seseorang untuk mendapatkan informasi. Bisa dilakukan dari jarak jauh dengan teropong dan lain-lain. Kemudian menguping, mendengarkan percakapan tentang informasi sensitif. Kemudian tailgating, yaitu penyerangan berjalan di belakang seseorang yang memiliki rencana
yang valid, misalnya memegang kotak atau hanya dengan mengikuti tanpa pemberitahuan. Kemudian membonceng. Sebenarnya membonceng ini penyerangan berpura-pura kehilangan rencana dan meminta seseorang untuk menahan pintu. Kemudian pencurian identitas RFID. RFID skimming ini adalah mencuri tanda kartu RFID dengan perangkat khusus. Kemudian rekayasa sosial terbalik, membuat seseorang menelpon Anda dan memberikan informasi. Sering terjadi dengan dukungan teknis email dikirim ke pengguna yang menyatakan bahwa mereka membutuhkan untuk menelpon kembali karena masalah teknis, dan pengguna menelpon kembali. Nah, itu dia tentang rekayasa sosial terbalik. Kemudian ada insider attack, ya, serangan dari seorang karyawan umumnya tidak puas dengan pekerjaan, seperti terkadang diskualifikasi orang dalam yang lalai, dan orang dalam dia lalai dan dia profesional. Kemudian ada serangan berbasis komputer. Serangan berbasis komputer sering terdengar seperti phishing, membuat email yang tak sah tetap berisi tautan ke situs web palsu atau untuk mengunduh konten berbahaya. Cara menghindari phishing ini ada beberapa cara. Yang pertama, waspada terhadap pencetus yang tidak diketahui, tidak diharapkan atau mencurigakan. Kemudian berhati-hati terhadap siapa email tersebut ditujukan. Verifikasi nomor telepon, waspada ejaan atau tata bahasa yang buruk, selalu periksa tautan. Kemudian ada spear phishing, yaitu menargetkan seseorang atau grup dengan serangan phishing, sama saja ya. Ini ada walling, mengejar CEO atau eksekutif tingkat C dan lainnya. Terus farming, membuat pengalihan lalu lintas, pengguna situs ke web duluan dapat menggunakan keracunan DNS. Dan spamming, mengirim spam melalui pesan instan. Ada antivirus palsu, serangan yang sangat lazim, berpura-pura menjadi antivirus tapi merupakan alat berbahaya, bisa juga merupakan virus yang sesungguhnya. Kemudian ada peralatan seseorang untuk melakukan social engineering. Yang pertama, set social engineering toolkit, didesain alat pentest untuk melakukan serangan lanjut terhadap manusia dengan mengeksploitasi perilaku mereka. Kemudian ada phishing untuk deteksi phishing. Kemudian ada Wi-Fi spacer, serangan phishing otomatis terhadap jaringan Wi-Fi untuk mendapatkan kredensial atau menyuntikkan malware. Kemudian ada kerangka kerja SPS Speedpies, pengintaian cepat dan penyebaran teknik sosial sederhana. Tentu saja dalam penyerangan kita tidak akan tahu kapan terjadi penyerangan, kapan terjadi semua itu, karena itu semua sudah direncanakan oleh seseorang yang ingin melakukan serangan. Ada teknik-teknik atau cara pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari yang namanya social engineering tersebut. Yang pertama adalah pemisahan tugas. Kita harus memisahkan tugas, yang mana tugas kita di kantor, di rumah, dan di tempat lainnya. Kemudian rotasi tugas. Misalnya kita melakukan tugas, jangan hanya kita sendiri saja, bisa kita minggu depan itu orang lain dengan password yang berganti-ganti. Kemudian ada akses terkendali. Kemudian ada pencatatan dan audit. Pencatatan dan audit ini bisa dilakukan 3 bulan sekali untuk menghindari adanya serangan-serangan yang terjadi. Kemudian ada kebijakan seperti misalnya seorang sysadmin, dia memberikan apa ke siapa dan siapa yang bertanggung jawab. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.